Berbagai event internasional digelar di sirkuit Mandalika, tapi pertanyaannya, mampukah sirkuit Mandalika mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat? Jawabannya, yuk kita bahas. Pembangunan sirkuit Mandalika dengan investasi sekitar 1,7 triliun di Lombok Tengah bukan sekedar gagah-gagahan dengan mendatangkan para pembalap dunia ke Indonesia. Jauh dari itu, keberadaan sirkuit Mandalika diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pengelola sirkuit Mandalika memiliki beban besar untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena itu, Mandalika harus tetap hidup, meski balapan seperti MotoGP hanya digelar sekali dalam setahun. Walau tantangan ini tidak mudah, optimis mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Mandalika kian menguat dengan beberapa ajang balap WSBK dan MotoGP yang sudah terselenggara. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim event MotoGP 2022 lalu berdampak pada perputaran uang yang signifikan, yakni hingga 5 triliun rupiah. Dampak ini tidak hanya dirasakan di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga hingga Bali. Dampak gelaran itu menyentuh sejumlah sektor mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dikutip dari Kompas.id, survei Kompas menunjukkan rata-rata tingkat hunian melonjak dari sekitar 50% menjadi lebih dari 75%. Bahkan bisa mencapai angka maksimal 100% di Lombok Tengah. Aktivitas pengeluaran penonton selama MotoGP salah satunya tercermin dalam data uang yang keluar dari Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat. Uang keluar neto mencapai 326,9 miliar selama tanggal 1 hingga 18 Maret 2022. Sejak event balap bergulir tahun 2021 silam, dampak event WSBK dan MotoGP memang terasa di tengah masyarakat. Hanya saja, pengelola kawasan ini belum bisa hanya mengandalkan WSBK dan MotoGP saja, apalagi hanya digelar sekali setahun. Karenanya, kegiatan lain harus digelar di sirkuit Mandalika untuk menghidupkan kawasan tersebut. Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, Troy Reza Waroka, dalam pertemuan dengan media pada Rabu 1 Maret 2023 lalu menjelaskan, mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di F1 Powerboat Lake Toba 2023, Mandalika adalah penggerak sport tourism. Menurut Troy, sebagai destinasi sport tourism atau wisata olahraga, tentu tidak cukup jika Mandalika mengandalkan MotoGP dan WSBK saja. Maka pengelola kawasan tersebut, yakni ITDC, juga membuka Mandalika untuk berbagai kegiatan berbasis sport tourism lainnya. Troy mencontohkan pada 2023, selain WSBK 2023, Mandalika juga menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Mandalika Racing Series dan Asian Road Race pada Agustus 2023 nanti. Keberadaan sport tourism mendapat atensi yang luar biasa, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Bahkan banyak permintaan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga di luar otomotif. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Mandalika juga akan menjadi tuan rumah lomba lari maraton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.